Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini lagi ya, saya akan memperkenalkan aplikasi SKP Perme 46 untuk jabatan fungsional kefarmasian. Dan untuk kefarmasian ini ada dua ya, jadi ada dua fungsional di dalamnya, yakni asisten apoteker dan apoteker. Jadi ini sudah satu paket. Jadi semua aplikasi saya itu untuk jenis fungsionalnya itu sudah satu set ya. Jadi ada bisa D3, maksudnya semua untuk pendidikannya itu bisa D3, D4 dan S1 atau S2. Jadi ini pendidikannya udah disetting ya di sini seperti ini. Jadi semua jenis pendidikannya itu udah bisa, jadi udah all in. Jadi contohnya untuk kefarmasian berarti kalau kita ngeklik D3-nya berarti kita akan tertuju untuk asisten apoteker. Kalau kita ngeklik S1 atau S1 atau S2-nya berarti kita merujuk ke apotekernya ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya perkenalkan saja ya untuk bagian asisten apotekernya, karena nantinya ini apapun pilihannya nanti di bagian ke belakang seterusnya itu sudah otomatis ya. Jadi ini saya gambarkan untuk ilustrasikan yang untuk D3 yakni asisten apotekernya ya. Nah, di sini kita untuk jurusan fungsionalnya ya. Untuk jurusan fungsionalnya di sini kita klik asisten apoteker ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi D3, kemudian jurusannya kefarmasian, jenis fungsionalnya asisten apoteker ya. Oke. Ini database-nya seperti ini. Oh ya, saya lupa. Di bagian atas di sini ada ID atasan, nanti silakan input isi sesuai dengan kebutuhannya ya. Untuk identitas penggunanya atau yang bersangkutan nanti silakan isi sesuai dengan kebutuhannya. Dan di sini ada keterangan-keterangan ya. Di sini bahwa ini ada, di sini ada opsi pilihan, di sini opsi pilihan, ini input manual ya, seperti ini. Jadi untuk kayak ini nggak perlu input manual, tapi ini hanya memberitahu bahwa ini bisa diinput manual, ini jurusannya bisa diganti. Tapi aplikasi ini sebetulnya khusus untuk kefarmasian ya, jadi nggak usah dipapain. Kemudian ini terisi otomatis ya, berarti nggak perlu dipapain. Kemudian di sini ada opsi pilihan. Kalau opsi pilihan itu seperti ini ya, berarti seperti ini ada klik ya, menu kliknya di sini ya, seperti itu ya. Nah, ini saya perkenalkan ini adalah bagian sheet DB-nya ya. Saya perkenalkan saja secara ulas singkat saja. Ini sheet DB, kemudian di sini ada sheet tanggal liburnya ya. Di sini ada penanda tanggal merahnya ya. Jadi ini adalah penanda tanggal merah ya, ini yakni tanggal nasionalnya. Kemudian di bagian sini ada sheet kinerja atasan yang akan diintervensi. Jadi teman-teman input kinerja atasannya yang akan diintervensi di sini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada penilaian perilaku ya. Penilaian perilaku ini ada yang triwulan, ada yang semester, ada yang setahun. Jadi nanti tinggal pilih penilaian perilakunya di periode mana. Kalau teman-teman di sini di sheet DB-nya memilih di sini pilihannya tahunan ya, sini database-nya pilih tahunan, berarti nanti penilaian perilakunya di bagian sini ya, yang setahun. Jadi teman-teman di sini ada opsi pilihan ya, silakan melakukan penilaian. Ini saya besarin sedikit supaya bisa kelihatan. Nah, di sini ada opsi pilihan untuk melakukan penilaian ya, sangat baik, butuh perbaikan dan seterusnya. Seterusnya poin 2, 3, 4 dan ke bawah ya. Oke, seperti itu cara kerjanya. Kemudian di ruang kontrol ini sudah disetting otomatis karena ini untuk D3 asisten apoteker, maka nanti di sini butir kegiatannya itu semuanya mengarah ke asisten apoteker. Ini saya filter. Oke, filternya saya lepas nanti supaya kelihatan semua uraian tugasnya ya, atau butir kegiatannya atau butir aksinya. Nah, di sini adalah bagian butir aksinya ya. Saya perbesar dulu. Ini adalah bagian butir aksinya ya, atau butir kegiatannya. Kalau untuk di bagian di sini adalah RHK-nya ya. Jadi butir kegiatannya tadi atau butir aksinya itu sudah terkelompokkan berdasarkan RHK-nya ya. Nanti di bagian bawah sini, ada pengelompokan ya. Ini adalah pengelompokan RHK-nya ya. Ini ada sampai berapa RHK? 17 RHK ya. Nah, ini kalau ini menandakan bahwa di RHK ini untuk butir kegiatannya itu 0, kemudian untuk RHK yang ini butir kegiatannya ada 2, ini butir kegiatannya ada 4 ya. Jadi maknanya seperti itu. Jadi
Untuk kegiatan ini 0 kegiatan karena atau tidak ada kegiatan yang dipilih berdasarkan RHK yang ada di sini ya. Jadi ini RHK-nya sudah terbentuk ya berdasarkan pengelompokan yang saya sebutkan tadi. Dan ini sifatnya general ya. Jadi ini bisa mengintervensi RHK-nya atasan dalam bentuk aspek segala apapun ya. Kemudian nanti di bagian sini SKP kuantitatif modelnya di sini ada sudah otomatis karena RHK-nya sudah tersusun. Ini udah otomatis ya. Kemudian nanti di bagian sini tinggal memilih saja RHK atasannya yang mana mau diintervensi ya. Kemudian selanjutnya di sini ada lampiran SKP-nya otomatis, rencana aksinya juga otomatis karena di bagian ruang kontrol sini tadi kita udah memilih ya. Di sini sudah memilih RHK-nya yang mau diintervensi. Kemudian umpan balik udah otomatis juga ya. Ini model umpan baliknya seperti ini. Nanti di bagian evaluasinya juga udah otomatis ya. Ini udah otomatis. Kemudian dokumen evaluasinya juga nantinya udah otomatis ya. Nah, evaluasi kinerjanya nanti di sini tidak kelihatan grafiknya ya. Sini tidak kelihatan tapi grafiknya, tapi kalau kita print preview nanti grafiknya muncul sendiri dan akan terbentuk sendiri sesuai dengan penilaian kinerja dan penilaian perilakunya ya. Kemudian ini sudah dilengkapi angka kredit konversi, angka kredit akumulasi angka kredit, kemudian PAK-nya ya. Paknya sudah dilengkapi seperti ini. Nah, ketika angka kreditnya tidak mencukupi nanti akan muncul redaksi secara otomatis di sini. Ketika angka kreditnya mencukupi maka nanti ini kalimatnya berubah menjadi warna hitam dan uraian kalimatnya berubah ya. Di sini tidak dapat, tapi nanti kalau dia bisa misalnya angka kreditnya mencukupi maka nanti ini berubah kalimatnya menjadi dapat dipertimbangkan untuk bla 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 dan tulisannya warna merah. Kemudian selanjutnya di bagian sini, di sini sudah dilengkapi dengan surat pernyataan ya, surat pernyataan melaksanakan tugas, yakni lampirannya ini ya, lampirannya ini. Jadi surat pernyataan tugas melaksanakan ini ya, nah ini yang dilaksanakan, lampirannya ini. Jadi lampirannya ini nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti dukung ya. Nih lampirannya ada sampai 1 sampai 12, artinya ada 12 bulan ya. Ini rekap kegiatannya. Kemudian selanjutnya di sini ada logbook yang udah otomatis juga ya. Nah, seperti ini. Udah otomatis terkoneksi dengan bulanannya. Nanti di logbooknya di sini tinggal mengisi secara manual saja nomor rekam mediknya. Kalau ini kalaupun mau dipakai, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa karena sekarang logbook udah nggak dipakai ya, nggak diperlukan. Nah, jadi cukup laporan seperti ini saja ya. Ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dukungnya nanti. Nah, teman-teman sebetulnya untuk di aplikasi ini ketika teman-teman sudah ngerjakan bulanannya di sini ya sampai di bulan 12 nanti otomatis pengukuran-pengukuran yang ada di umpan balik dan pengukuran yang ada di evaluasi akan terbentuk ya, akan terbentuk nilai persentase seperti ini ya, bahwa ternyata RHK ya, RHK ini ternyata 80%. Kemudian di sini ternyata 190%. Nah, perhitungan ini berdasarkan kinerja bulanannya ya, kinerja bulanannya. Ya, jadi seperti itu dan ini udah otomatis. Nah, untuk prakteknya secara langsung lebih lengkap tutorialnya itu ada di grup VVIP. Jadi aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh anggota grup VVIP. Jadi yang teman-teman di anggota grup umum itu nggak bisa memakai ini. Ada aplikasi tersendiri untuk anggota grup umum. Fasilitasnya berbeda ya, fasilitas berbeda. Ya, jadi untuk di grup umum itu aplikasinya sifatnya general, semua fungsional bisa pakai. Kalau di VVIP sudah terpola, sudah terperinci seperti ini, sudah terbentuk seperti ini. Jadi penggunanya jauh lebih ringan, lebih enteng, lebih enak dan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga berpikir ya. Oke. Mungkin itu saja perkenalannya untuk join di grup. Oh ya, saya lupa. Untuk join di grup VVIP kontak admin ya. Tentunya grup VVIP itu grup berbayar, harus bayar kontribusi sebesar Rp100.000. Cukup sekali saja seumur hidup ya, keanggotaannya seumur hidup. Jika ada pembaruan file nanti tidak ada pembayaran lagi karena cukup registrasi bukan registrasi, kontribusinya cuma 1 kali. Ketika ada file updatean selanjutnya free, bebas untuk mendownload. Oke. Ini saja perkenalannya. Akhir kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.